Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Komitmen kuat pemerintah selanjutnya, yaitu Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, patut kita acungi jempol. Karena Pak Prabowo mengatakan akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tentu ini adalah sebuah perkataan atau janji yang sangat berat, karena kita ketahui banyak sekali anggota-anggota dewan kita, para pejabat-pejabat tinggi yang bahkan teman-teman ada di ring satu presiden, di ring satu istana yang juga terlibat korupsi. Dan teman-teman, hari ini kita telah mendapatkan sebuah video pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto yang bahkan mengatakan akan mengejar koruptor. Kalaupun koruptor sampai lari ke Antartika, maka Pak Prabowo akan mengirimkan pasukan untuk memberantas, memburu para koruptor-koruptor. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Warta Kota Production. Di salah satu videonya yang berjudul Prabowo akan fokus kejar koruptor, kita tidak akan kompromi. Sebelum kita tonton teman-teman, kita cek dulu press release-nya. Dilansir dari wartakotalive.com, Ketua Umum Ketum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto bertekad kuat memberantas korupsi yang selama ini selalu menjadi persoalan serius di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Prabowo dalam sambutannya di acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Partai Gerindra yang digelar di Indonesia Arena GBK Jakarta Sabtu 31 Agustus 2024 yang lalu. Semua indikator menunjukkan kita di ambang kebangkitan yang sangat luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat. Minimal kita tekan, kurangi, dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi, tegas Prabowo. Sebagai salah satu langkah konkret untuk memberantas korupsi, Prabowo juga berkomitmen untuk menyediakan anggaran khusus yang nantinya dapat digunakan untuk mengejar para koruptor. Oke teman-teman, kita barusan telah baca penggalan press release-nya dan sekarang kita mau simak bersama-sama video selengkapnya terkait pernyataan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan memberantas seluruh koruptor di Dewan Perwakilan Rakyat, di kementerian dan bahkan para menteri-menterinya sendiri hingga ke akar-akarnya. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Semua indikator menunjukkan kita di ambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Saudara-saudara sekalian, juga kita harus bersama-sama memberantas penyelundupan, apalagi menyelundup dan menjual narkoba. Saya bertekad, sesudah menerima mandat, saya bertekad memimpin perang memberantas narkoba. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang menegaskan akan mengirim pasukan
kendatipun para koruptor-koruptor ini kabur ke luar negeri. Nah tentu teman-teman, ketegasan seperti inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Pemimpin tegas, pemimpin berani untuk tak pandang bulu menegakkan hukumlah yang memang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Dan tentu teman-teman, kita bakal sama-sama mengawal kepemimpinan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan di era 2024 hingga 2029. Jalan Pak Prabowo untuk memimpin Indonesia memang tidak mudah, tapi dengan dukungan rakyat, dengan kecintaan rakyat dan juga kepercayaan rakyat, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengawal kepemimpinannya menahkodai Indonesia menuju Indonesia emas pada 2040. Teman-teman, korupsi memang masih menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia, terutama terkait RUU perampasan aset. Memang nggak ada habis-habisnya untuk kita bahas, teman-teman. Ini RUU perampasan aset sudah lebih 1 dekade belum kunjung selesai. Sudah gonta-ganti DPR belum kunjung selesai, gonta-ganti presiden juga belum kunjung selesai. Bahkan Pak Jokowi sendiri sampai meminta secara terang-terangan kepada para dewan untuk menyelesaikan, mempercepat mengesahkan RUU perampasan aset, tapi bukannya kata iya, bukannya disambut teman-teman, malah pernyataan Pak Jokowi ini dijadikan bahan tertawaan oleh sebagian dewan-dewan kita, dewan-dewan nakal kita di DPR. Dan ya miris teman-teman, saat ada partai terbesar di Indonesia yang juga dulu adalah salah satu pemimpin penguasa ya, yang juga memimpin Indonesia selama 10 tahun, malah mengatakan bahwa partainya tidak pernah menerima draft pasal per pasal RUU perampasan aset. Bahkan ketua DPR-nya sendiri ya ini sampai mempertanyakan terkait urgensi untuk mempercepat pengesahan RUU perampasan aset. Kita tahu teman-teman, kalau misalnya negara mempunyai senjata pamungkas yaitu RUU perampasan aset, maka negara bisa menyita seluruh harta yang tidak bisa dibuktikan hasil kepemilikannya atau sumbernya yang sah. Jadi ini memang adalah sebuah ketakutan. Saya yakin semua anggota DPR ya yang melakukan tindakan korupsi pasti tidak akan pernah menyetujui atau membahas terkait pengesahan RUU perampasan aset. Logikanya seperti ini teman-teman, kalau misalnya kita memang melakukan kejahatan, apakah kita mau membuat senjata untuk membunuh para penjahat? Tentu ini sangat jelas teman-teman. RUU perampasan aset ini sampai kapanpun tidak akan pernah selesai kalau misalnya presiden selanjutnya tidak tegas. Ya kurang tegas gimana Pak Jokowi yang sudah bolak-balik ini ke DPR melobi para anggota DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Apakah harus teman-teman ini sistem presidensial ini kita naikkan? Ya, nggak enak juga kalau misalnya Pak Prabowo bersikap otoriter ya untuk membuat undang-undang sendiri melewat Perpu, tidak melewati jalur legislatif ya, legislator kita yang memang tugasnya membuat DPR. Tapi kalau misalnya DPR-nya sendiri tidak bisa diajak kompromi, ya mau gimana lagi? Saya yakin Pak Prabowo harus turun gunung untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena RUU perampasan aset adalah salah satu instrumen penting bagi bangsa Indonesia, bagi para penegak hukum dan juga kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.